Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas regular plus dengan semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi terkait catatan dan laporan keuangan, eh, di mana video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Adelina Suryati, SE, MAK, CMA. Oke, untuk selanjutnya di sini ada catatan laporan keuangan. Nah, kita mulai dengan pengertian dari catatan laporan keuangan itu sendiri. Di sini pengertian dari catatan laporan keuangan atau CALK merupakan catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Nah, hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada para pembacanya. Fungsi lain dari catatan laporan keuangan itu untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai-nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Bukan hanya itu, melalui catatan laporan keuangan ini, perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang, piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Oke, setelah pengertiannya kita masuk ke tujuan dibuatnya dari catatan laporan keuangan atau tujuan dibuatnya CALK ini. Yang pertama adalah memberikan informasi sumber daya. Nah, tujuan pertamanya itu untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk bisnis seperti kapasitas produksi, cadangan kas, jam kerja, inventaris, mekanisme pengiriman, presentase WIP atau work in progress, dan lainnya. Nah, di mana informasi ini sangat membantu dalam pemahaman bisnis yang lebih baik, karena perubahan dalam pemanfaatan sumber daya membantu para stakeholders untuk mengambil keputusan keuangan. Nah, tujuan yang kedua adalah memberikan informasi potensi penghasilan, di mana laporan ini juga harus membicarakan tentang potensi penghasilan bisnis dengan aset dan kewajiban ekonomi. Manajemen dapat memutuskan tingkat ekspansi. Ketiga komponen laporan keuangan secara bersama harus memberikan informasi tentang kapasitas pendapatan suatu entitas. Lalu yang ketiga ada catatan yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana lagi-lagi catatan laporan keuangan ini bertujuan untuk menjadi dasar untuk mengambil keputusan oleh para stakeholders perusahaan, seperti pemilik perusahaan, pemerintah, direktur, karyawan, para pelanggan, pemasok, penyedia keuangan, dan masyarakat luas. Karyawan perlu mengambil keputusan apakah akan tetap bekerja atau tidak, dan pelanggan perlu mengambil keputusan apakah akan memberi lebih banyak pesanan atau tidak. Pemasok juga perlu memikirkan apakah akan masuk atau tidak. Penyedia keuangan juga harus mengambil keputusan seperti apakah layak untuk memberikan pinjaman kepada entitas atau tidak, dan seterusnya. Setelah itu kita masuk ke contoh catatan laporan keuangan. Di sini saya mengambil salah satu perusahaan yakni PT Catur Sentosa Adipana yang akan saya review, yang akan coba saya jelaskan sedikit terkait catatan laporan keuangan dari PT Catur Sentosa Adipana. Oke, ini kita lihat di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari PT Catur Sentosa Adipara Tbk dan entitas anaknya. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Nah, ini konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini kita bisa lihat laporan laba ruginya. Ada penjualan, diikuti dengan akun-akun penjualan barang beli putus sebesar 9 miliar 288 juta 124.316. Dan mana sih yang namain yang disebut sebagai catatan laporan keuangan? Nah, untuk catatan laporan keuangan itu sendiri, seperti di sini misalnya contohnya, itu adalah di sini. Ini. Nah, ini adalah catatan laporan keuangan dari untuk menjelaskan yang mana nih? Untuk menjelaskan penjualan barang beli putus dan penjualan konsinyasi. Nah, ini dua akun ini dijelaskan di catatan laporan keuangan di poin 2F, poin 2M, poin 8A, dan poin 25. Maksudnya apa sih poin 2F, 2M, 8A, dan 25? Nah,
Seperti contohnya, misalnya di sini ada penjualan barang beli putus dan penjualan konsinyasi. Masing-masing besarannya berbeda dan dijelaskan pada 2F, 2M, 8A, dan 25. Kita masuk ke 2F dulu nih. 2 itu maksudnya ini. 2, itu artinya ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Nah, sini kita bisa lihat dua, ada poin B, poin E, dan poin F. Nah, yang ini maksud poin F adalah ini. Artinya di penjualan ini, penjualan barang putus dan penjualan konsinyasi itu dijelaskan lagi secara detail. Untuk apa? Untuk jadikan acuan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini dia. Di sini poin 2F itu menjelaskan sebagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi, di mana pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan grup. Ada orang atau anggota keluarga. Lalu poin yang keduanya adalah suatu transaksi dengan grup jika memenuhi satu hal berikut. Nah, kemudian ada suatu ada grup adalah Ventura bersama dari entitas ketiga, ada juga entitas yang dikendalikan atau entitas yang dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam grup A, lalu ada orang-orang yang diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan atas suatu entitas atau merupakan sebagai personil manajemen kunci entitas. Ini merupakan poin dari 2F. Nah, kita lihat aja nih, ada poin 2M, ada poin 8A dan 25. Kita coba ambil contoh di poin 25. Nah, lihat nih poin 25. Poin 25 itu di sini menjelaskan tentang nah, poin 25 di sini adalah menjelaskan tentang penjualan neto. Nah, di sini bisa dilihat nih. Di sini dijelaskan secara detail lagi. Rincian penjualan konsolidasian berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017, di mana di sini disajikan sebagai perbandingan. Ada tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, ini penjualan barang beli putus nih. Jadi kita bisa tahu nih, peroleh dari sebesarnya si angka 9 miliar 288 juta itu dapat peroleh dari mana? Nah, ini keterangan di sebelah sini. Ya, kita jika ada pembelian keramik atau penjualan keramik, lalu ada cat, ada cat, produk saniter, alat listrik, semen, pipa, partisi dan triplek, dan itu jika diakumulasikan angkanya adalah menjadi 9 miliar 288 juta 124.316 rupiah. Jika kita perhatikan angka di sini merupakan angka juga yang terdapat di sini. Jadi kalau ditanya nih penjualan ini dapat angkanya dari mana nih? Nah, kita punya datanya ada di poin 25 saya jelaskan tadi. Lalu ada diikuti dengan total dengan pokok penjualan konsinyasi. Di sini ada poin 25 dan 26. Dan data kita di poin 25 dan 26 itu kan. Poin 25 dan poin 26. Oh, ada beban pokok penjualan konsinyasi catatan 26. Nah, sini kita bisa lihat nih 297 juta 334 368 rupiah. Nah, di sini kan artinya si uh, penjualan konsinyasi ini itu diperoleh sebesar 9 miliar 39, lalu dikurangkan dengan bahan pokok penjualannya. Lalu diperolehlah neto konsinyasinya itu, penjualan konsinyasi itu 9 miliar 342 juta 144 468 rupiah. Nah, kita bisa lihat angka di sini merupakan angka yang terdapat dalam, nah, ini nih, dalam sini. Jadi netonya nih. Lalu angka-angka di sini pun kalau ditanya kita bisa jelaskan jadinya. Itu dia fungsi dari atas catatan laporan keuangan. Bahwasanya uh, menjelaskan secara lebih detail. Dan diperoleh dari mana, angka-angka tersebut dituliskan di catatan laporan keuangan ini, atau misalnya catatan laporan baru di ini. Lalu diikuti dengan beban pokok penjualan barang beli putus. Di sini ada laba kotor juga yang dijelaskan pada 26. Lalu ada laba usaha juga yang dijelaskan pada poin 27. Kita bisa lihat nih, laba usaha di sini adalah sebesar 223 juta miliar, sorry, 223 juta 666.628 rupiah. Nah, ini kita bisa tahu nih, ini dari mana? Caranya gimana cara kita tahunya? Lagi-lagi kita lihat catatan keuangannya. Di sini dijelaskan di poin 27. Kita lihat poin 27-nya. Nah, ini dia. Poin 27 itu ada ini. Ada rincian penjualan, beban umum. Oh, sorry. Nah, di sini. Beban pokok penjualan. Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut, gitu kan. Nah, ini.
beban penjualannya dijelaskan di sini. Ada gaji dan tunjangan, sewa, pengangkutan dan asuransi, ada penyusutan, ada iklan dan promosi, asuransi serta pajak dan perizinan, bahkan perlengkapan kantor di sini dijelaskan secara detail baik angkanya. Nah, angka-angka ini juga diperoleh berdasarkan surat-surat, kita artinya berdasarkan faktur-faktur dan bekas bukti transaksinya. Jadi nggak asal tulis di sini. Dan tentunya angka-angka tersebut diakumulasikan menjadi total beban penjualan. Oke, kita bisa lihat lagi di sini ada laba usaha, uh, ada laba sebelum pajak, ada laba sebelum pajak penghasilan, ada laba pajak penghasilan, ada laba tahun berjalan. Dijelaskan di poin 17F. Kita bisa lihat nih poin 17F itu apa sih? Nah, 17F di sini itu menjelaskan tentang poin perpajakan, di mana rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan memperhitungkan laba sebelum pajak berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebesar 20% di 2017 dan 2016 dengan beban pajak jelas sebagai berikut. Nah, ini rincian beban pajak yang diperoleh, yang dibebankan kepada PT Catur Sentosa Adipana. Jadi di sini kita bisa nih ada laba sebelum pajak sebesar 115 juta, ada lagi penyesuaian kurang bayar, kalau ada beban pajak penghasilan neto yang besarnya 26 juta 108 ribu 238 rupiah. Itu besarnya sama dengan di sini. Nah, ini beban pajak penghasilan yaitu 26 juta 108 rupiah, 8 ribu 238 rupiah. Nah, jadi untuk banyak penghasilan ini, kalau ditanya dari mananya, kita bisa tahu nih rincian-rincian dari banyak penghasilan tersebut. Nah, tidak serta-merta kita tulis aja nih angka-angka di sini. Mungkin bagian orang yang belum mengerti terkait laporan catatan laporan keuangan akan tanya-tanya ini angka sebesar ini, angka duit, duit sebesar ini atau sorry uang sebesar ini tuliskan dalam laporan keuangan tersebut. Itu dari mana nih? Apakah ini real? Apakah ini fakta? Dan kita bisa jelaskan bukti tersebut angka-angka ini diperoleh dari catatan laporan keuangan yang saya tuliskan poin-poinnya di sini. Lanjut ke laporan laba rugi. Lanjut ke selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain yang di sini ada juga pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi ada di poin 21. Kita bisa lihat poin 21. Nah, ini ada poin 21 di mana ada terdiri dari dan membuat atas liabilitas imbalan kerja. Nah, di sini dijelaskan nih bahwa grup memberikan imbalan kerja kepada karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 garing 2003 tanggal 25 Maret 2003 di mana kewajiban imbalan kerja tersebut tidak didanai. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan komponen beban imbalan kerja dan di sini kita bisa lihat nih asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan nilaibilitas imbalan kerja sebagai berikut. Ini adalah asumsi dasar yang digunakan perusahaan Catur Sentosa Adipana. Nah, di sini bisa kita lihat ada beban imbalan kerja neto yang diperoleh sebagai besarnya beban imbalan kerja neto ini adalah 36 juta. Terdiri dari biaya jasa kini, dari biaya bunga, dari biaya jasa lalu pembayaran pengakuan atau biaya jasa lalu yang belum diakui juga sebagai hutang. Lalu ada mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut. Ada saldo awal tahun diikuti dengan beban imbalan kerja neto, lalu ada kerugian atau keuntungan yang diakui, lalu ada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian. Serta di sini ada saldo akhir tahun. Nah, di sini kenapa dikurung? Artinya minus. Artinya dia mengalami kerugian sebesar ini. Sebesar 7.064.438 rupiah. Kalau kita bisa lihat nih, yang poin kecil ini masih di angka 21, poin 21, bahwa mutasi nilai kini dia imbalan pasti adalah sebagai berikut. Nah, pada awal tahun, itu diperoleh dengan sebesar 168 juta 229 ribu rupiah. Nah, nantinya ini diakumulasikan dengan biaya-biaya lainnya seperti ada biaya selalu itu sebagai beban. Nah, diperolehlah saldo akhir tahun PT Catur Sentosa Adipana per 30 Desember 2017 adalah sebesar 186 juta 579
Rp1.523. Oke, masuk ke poin selanjutnya, itu ada total penghasilan komprehensif lain, ya kan. Ada juga laba perusahaan, ada juga laba tahun berjalan dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Di sini gue jelaskan nih di poin 2B, ya kan. Itu ada prinsip-prinsip konsolidasi yang menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan dengan presentasi lebih dari 50%. Nah, jadi jelaskan di sini. Kenapa nih pemilik entitas induk penghasilan nah ini laba tahun berjalan ini dapat didiskusikan kepada siapa aja, pemilik entitas tentunya. Kenapa begitu? Berapa besarannya? Besarannya adalah seperti ini, lebih dari 50% baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak lainnya. Nah, seluruh transaksi material tersebut dihitung sebagai perusahaan termasuk laba atau rugi yang sudah signifikan yang belum direalisasikan atau telah dieliminasi. Nah, ini dia nih. Pengendalian dianggap pada perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui investor finance seluruh hal berikut: kekuasaan atas investasi, lalu exposure atau atas imbal hasil variabel dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya. Ini juga ada dijelaskan juga prinsip-prinsip konsolidasi yang seperti apa, bahwa rugi untuk sana kan tidak secara penuh diberikan pada KNP. Bahkan jika kerugian ini mengakibatkan KNP menjadi saldo defisit. Jadi seperti ini contohnya, maksudnya eh, bahwa pemilik entitas induk ini bisa mengalami kerugian dan ada keterikatan bahwa ada perjanjian bahwa bisa mengalami kerugian adalah sebagaimana seperti berikut tadi, gitu kan. Nah, di sini juga dituliskan total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diberikan kepada pemilik entitas non pengendali. Lalu ada laba persahaman yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dalam jumlah penuh, dijelaskan pada poin 23. Kita bisa lihat nih, ada laba persahaman di poin 23. Masih maksudnya di poin 23 ini, nah, ini dia modal saham. Nah, rincian pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut, yaitu PT, dan ini ada nih, para pemegang saham dari PT Catur, yaitu ada PT Buana Natalia Adi Santosa, lalu ada Albi Gazian Opportunity Spoon, ada Nyonya Diraja Jehua sebagai selaku direktur dari PT Catur Santosa Adi Prana, dan rincian pemegang saham ini juga uh, rincian pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut, masih dengan orang-orang yang sama. Nah, ini jelaskan nih, pada tahun 2016 perusahaan melakukan PMH MFTD satu sejumlah 1 miliar 158.015.120 rupiah saham dengan nilai nominal Rp100 dalam jumlah penuh per sahamnya, dan harga pelaksanaannya Rp425 dalam jumlah penuh. Untuk setiap pemegang saham yang punya 5 saham lama berhak atas 2 HMTD. Perusahaan mencatat meningkatkan modal ditempatkan dan di sektor penuh sebesar 115.801.512 dan tambahan modal di sektor sebesar 374.527.587 rupiah setelah dikurangi dengan biaya emisi dan biaya bursa efek maksudnya sebesar 1.827.327 rupiah. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jumlah rekal tertimbang saham adalah sebagai berikut. Jadi pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 ada rata pertimbangan itu 4 miliar 53.052.920 rupiah. Dan ini adalah poin terakhir yang menjelaskan tentang uh, tentang tentang laba persahan dapat didiskusikan, yaitu poin ke 23 ini. Dan di bawahnya juga ada dijelaskan nih bahwa catatan laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Itu teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, mungkin intinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya catatan laporan keuangan ini merupakan detail kecil yang justru menjadi perhatian bahwa catatan ini bisa menjadi dasar acuan bagi para pihak baik eksternal pada umumnya dan khususnya para pihak internal sebagai pengambilan langkah keputusan. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.